Ada seorang hamba berlaku dosa dan bertaubat. Kalau ada manusia yang bertaubat kepada Allah, maka Allah di atas arasnya itu langsung berfirman, hambaku ini berdosa, dia bertaubat karena dia tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni dosanya. Lalu berbuat dosa kembali, lalu bertobat kembali yang kedua kalinya. Lalu Allah berfirman kembali di atas arasnya, hambaku ini berdosa, bertaubat, berdosa, bertobat kembali yang kedua kalinya karena dia tahu aku Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni, kata Allah. Setelah diampuni, dosa kembali yang ketiga kalinya, bertobat kembali yang ketiga kalinya. Lalu Allah berfirman kembali di depan para malaikat, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat yang ketiga kalinya karena dia tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni yang ketiga kalinya. Lalu hamba itu berdosa kembali yang keempat kalinya dan bertobat kembali. Apa firman-Nya Allah? I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar pengurus kajian musyawarah, terutama untuk Mas Dimas dan Mbak Dini, yang semoga senantiasa ditambahkan mesranya dan disakinahkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Mas Dimas selalu bisa membuka pintu mobil untuk sang istri. Oh sudah. Dan kepada kita semuanya, semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati yang paling mahal itu adalah hati yang senantiasa memiliki rahmat. Kalau kita mengira bahwasanya perjalanan kita ke surga itu akan dekat dengan sholat, maka sesungguhnya kita tidak sepenuhnya benar. Tetapi perjalanan kita ke surga itu akan dekat ketika kita senantiasa menegakkan sholat dan kita memiliki hati yang rahmat. Ada perkataan bagus dari Fudail bin Iyad, kalau kita ingin mendekati amalan para sahabat dengan sholat, kita tidak akan pernah mampu mendekati amalan para sahabat. Kalau kita mendekati amalan para sahabat yang mayoritas mereka itu adalah penduduk surga dengan amalan puasa, kita tidak akan pernah mampu mendekati amalan mereka walaupun hanya satu jengkal. Tapi kita akan mampu mendekati amalan para sahabat itu ketika hati kita penuh rahmat. Dan hati yang penuh rahmat itu salah satu indikatornya hati yang senantiasa mendatangkan keselamatan bagi urusan kaum muslimin, baik yang di dekat kita ataupun yang jauh dari kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya. Kita senantiasa meminta kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang rahmat. Setiap orang mukmin yang ada di dekat kita, mereka merasa nyaman, dan setiap muslim yang jauh dari kita pun, mereka pun merasa nyaman, karena sesungguhnya kita mendatangkan keselamatan bagi setiap urusan mereka. Kalau ada seorang muslim, tetapi orang di dekatnya tidak merasa selamat dari lisannya, tidak selamat dari jempolnya, berarti penamaan muslim yang ada pada diri kita belum total sepenuhnya benar. Karena al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah mereka yang mampu mendatangkan keselamatan bagi muslim yang lainnya. Semoga hati kita selalu penuh dengan rahmat. Dan menariknya ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditanya bagaimana jalan kami untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka pada saat itu Imam Syafi'i mengatakan, antuhsinal dhannaka binnas. Kamu memperbaiki cara prasangka kamu kepada Allah. Setiap kamu bersih berprasangka kepada sesama muslim, maka itu memudahkan dirimu untuk mendapatkan husnul khatimah. Makanya kalau kita dilihat di YouTube, di sosial media, ada orang-orang yang mati husnul khatimah itu terkadang penampilannya tidak khusyuk, sebagaimana mungkin kita. Penampilannya biasa, terkadang juga penampilannya standar, tapi mereka diwafatkan ketika sholat, mereka diwafatkan ketika mereka sedang melaksanakan ibadah. Maka apa yang menjadikan mereka diwafatkan? Mungkin mereka memiliki hati yang penuh dengan rahmat. Maka inilah yang menjadi perhatian kita, semoga hati kita penuh dengan rahmat kepada setiap urusan kaum muslimin, dan sesungguhnya hati yang penuh rahmat itu hari ini urgen. Karena belum tentu para penuntut ilmu memiliki hati yang rahmat.
Dan ternyata belum tentu para ustadz itu mereka memiliki hati yang rahmat. Imam Syaukani mengatakan dalam kitabnya Nasrul Jauhar, berapa banyak orang yang berilmu sekalipun, terkadang hatinya malah tidak selamat untuk urusan kaum muslimin. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang rahmat di dalam kehidupan kita. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Sesungguhnya syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur adalah merupakan sebuah kewajiban. Hari ini kehidupan materialisme itu menggurita pada seluruh lini kehidupan kita. Tidak ada antitesa pada setiap kehidupan materialisme kecuali adalah menata kesyukuran atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Syukur itulah yang menjadi sebuah kewajiban, karena ilmu itu kalau mendapatkan berkah, menjadikan setiap pemilik ilmu mendapatkan dua keberkahan ilmu. Yang pertama, hatinya semakin tebal dengan kesabaran. Dan yang kedua, jiwanya semakin matang dan semakin bagus di dalam dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rezekinya yang kurang, tetapi syukur kita yang kurang nambah di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya siapapun yang dia bersyukur kepada Allah, sejatinya Allah akan memberikan kepadanya harta yang betul-betul membawa kebaikan. Kita terkadang tidak sadar harta itu ada dua. Ada harta yang sifatnya merusak, ada harta yang sifatnya mengawetkan. Harta yang sifatnya merusak itu biasanya adalah harta itu datang tetapi merusak yang menjadi kebutuhan kita. Biasanya hartanya datang 100 juta, tetapi kebutuhannya 150 juta. Itu namanya harta yang merusak. Kita dapat besar, nominalnya 100 juta, tetapi mobil kita rusak, anak kita masuk rumah sakit. Mungkin ada banyak kebutuhan yang tidak terduga, kamar mandi bocor, yang akhirnya total kebutuhan kita 150 juta. Akhirnya 100 juta, walaupun secara nominal tampaknya besar, tetapi ternyata dia porak-poranda karena kebutuhannya dijadikan lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat harta yang sifatnya merusak. Ada yang kedua yang disebut dengan harta yang sifatnya mengawetkan. Harta itu banyak ataupun sedikit, bukan masalah nominalnya, tetapi harta itu mengawetkan apa yang ada pada kehidupan kita. Mungkin dapatnya 10 juta, tetapi kebutuhannya dibuat oleh Allah cukup 5 juta. Anaknya tidak merengek-rengek meminta mainan yang mahal. Mainan kaki 5 pun dia sudah senang. Dijadikan mobil kita tidak rusak, kamar mandi kita tidak bocor. Akhirnya kebutuhan kita cuma 5 juta. Kita bisa saving 5 juta. 5 juta bisa kita pakai untuk sedekah. Bisa kita pakai untuk saving ketika kita mau berangkat umroh. Bisa kita saving untuk beli cilok sama istri kita di perempatan jalan. Yang ketawa ini jarang beli cilok ini. Dan akhirnya itulah sifatnya harta yang sifatnya mengawetkan. Bukan masalah nominalnya, bukan masalah volumenya. Tetapi masalahnya adalah apakah harta itu mengawetkan ataukah tidak. Makanya kalau kita ditanya, mana yang lebih baik Ustadz? 10 juta yang mengawetkan atau 100 juta yang merusak? Yang paling baik 100 juta yang mengawetkan. Saya kira begitu saja kajian kita. Jadi itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya syukur itu akan mengawetkan apa yang telah kita miliki. Jangan kita menganggap syukur itu tidak berpengaruh. Syukur itu berpengaruh besar. Dengan kita mengatakan saya bersyukur, mobil kita yang asalnya akan terbentur diselamatkan dari benturan. Dengan kita bersyukur, anak kita yang biasanya minta mainan mahal dilembutkan hatinya oleh Allah. Tidak usah minta mainan yang mahal, dijadikan anak kita gampang untuk bahagia pada mainan yang sederhana. Yang asalnya kita mendapatkan musibah sakit, tetapi dengan syukur Allah yang mengalihkan kita dari berbagai macam musibah. Dan akhirnya itulah yang dinamakan dengan kecukupan. Teori makro di dalam ekonomi dan mikro luar biasa. Tapi teori ekonomi makro dan mikro tidak akan pernah mengenal kecukupan. Kita mengenal akuntan handal, kita mengenal bendahara yang lihai. Tapi mereka juga tidak bisa merumuskan kecukupan. Kata Imam Syafi'i, kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Berarti kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah hanya berikan kepada hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap urusan.
Semoga kita senantiasa bersyukur, dan syukur inilah yang memberikan kecukupan kepada kita. Marilah kita mendapatkan harta yang banyak, tetapi yang membawa sebuah pengawetan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena agama ini harus ditolong dengan tinta hitamnya para ulama dan darah dan hartanya orang yang dermawan ketika diberikan kelembutan di dalam berbagi di jalan Allah. Semoga dua perkara ini kita dapatkan dalam perjalanan dakwah. Para ulama senantiasa mukhlis dalam setiap tinta hitam yang mereka goreskan, dan setiap para pebisnis mereka memiliki hati yang begitu dermawan ketika mereka berbagi, dan ketika pulang mereka meninggalkan jariah, di mana jariah itu akan terus memberikan legasi kepadanya walaupun dia sudah berkalang tanah di dalam kubur. Semoga Allah jaga umat ini dari berbagai macam kerusakan. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu semuanya, keluarga besar Musyawarah. Ada sebuah dialog yang sangat indah yang terjadi antara Fudail bin Iyad dengan laki-laki tua yang beliau pernah temui di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan itu Fudail bin Iyad melihat ada orang tua, lalu beliau penasaran menanyakan umur. Walaupun sebenarnya para ulama salaf itu mereka agak risih kalau bertanya tentang umur. Tapi entah kenapa pada saat itu Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang hidup setelah masa para sahabat, beliau tanya, "Kamu umurkah? Berapa umurmu?" Maka pada saat itu langsung dijawab sama orang tua tersebut bahwasanya umri situ nasanatan. Sesungguhnya umurku itu adalah 60 tahun. Maka yang sangat luar biasa adalah komen dan respon yang disampaikan Fudail bin Iyad kepada laki-laki tua itu. Mundu sittina sanatan tasiru ilallah wa yushiku an tablugh. Berarti kamu telah berjalan selama 60 tahun dan perjalananmu akan mendekati titik akhirnya setelah kamu berjalan menuju kepada Allah dalam perjalanan 60 tahun. Disinilah kita mendapatkan point of view yang sangat indah dari dialognya seorang Fudail bin Iyad, bahwasanya beliau tidak melihat umur itu deretan angka dan deretan nominal. Tapi yang dilihat oleh Fudail bin Iyad adalah sesungguhnya umur yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah trek yang panjang ketika kita berjalan menuju kepada Allah. Di mana trek ini, di mana jalan yang kita sedang dapatkan ketika kita mendapatkan umur, pasti akan mendapatkan akhirnya dan pasti akan mendapatkan finishnya. Yang paling penting bukan kapannya. Ketika kita nanti mengetahui kapan ini akan mendapatkan garis finishnya. Tetapi yang paling penting itu adalah apa yang akan kita bawa untuk kita persembahkan kepada pencipta kita ketika kita berjumpa dengan Allah. Karena ketentuan untuk berjumpa dengan Allah itu kepastian yang tidak perlu diragukan. Kita tidak usah memikirkan di angka berapa kita akan ketemu dengan Allah. Pertemuan akbar kita dan reuni akbar kita dengan Allah itu terjadi pada umur yang keberapa. Karena kita tidak diberikan oleh Allah pengetahuan tentang itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketika kita mengetahui bahwasanya perjalanan kita akan menuju kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita akan berjumpa dengan Allah, itu jauh lebih penting. Maka tentunya jawabannya adalah tentunya kita pastinya beramal. Karena sesungguhnya amal yang kita lakukan itu merupakan barang dagangan kita. Allah itu adalah pembeli dalam setiap barang dagangan yang kita lakukan di dalam amal saleh. Dan tidak ada alat tukarnya kecuali alat tukarnya adalah syurga. Maka disitulah kita mengerti betul bahwasanya memaknai kehidupan ini sebagai sebuah transaksi kita di hadapan Allah. Itu merupakan sebuah nilai dan hakikat dari perjalanan kita, journey kita kepada Allah. Di mana kita semuanya masing-masing sedang berbisnis dengan Allah dengan amal soleh yang kita lakukan dan ketaatan yang kita kerjakan ketika kita menuju kepadanya. Ketika kita paham bahwasanya umur yang kita miliki hari ini merupakan transaksi kita dan perjalanan kita menuju kepada Allah, tentunya kita juga harus paham bahwasanya ketika kita bicara tentang amal, maka sesungguhnya ada 3 fakta tentang amal yang kita lakukan. Supaya kita menyadari bahwasanya amal itu juga harus kita renungkan. Apa
tiga perkara yang menyelimuti pada amal kita. Kita bukan hanya sekedar beramal, tapi kita diperintahkan untuk senantiasa merenung. Maka salah satu bahan renungan untuk kita itu ada tiga fakta ketika kita berbicara tentang amal kita, di mana nanti akan menjadikan kita semakin paham apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan kita ketika kita mendekati meeting point kita dengan Allah. Apa tiga fakta ketika kita bicara tentang amal? Para ulama itu mengatakan kepada kita, yang pertama, bahwasanya amal ketika kita melakukan transaksi dan perdagangan kita dengan Allah, amal itu memiliki ruang waktu yang tidak panjang, karena kita diberikan ajal oleh Allah tidak sepanjang umur umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi dalam hadis yang sahih sudah jelas clear mengatakan umur di antara umatku antara 60 dan 70 dan sedikit sekali yang melewati itu. Dan itu merupakan pembagian ajal yang Allah bagikan kepada kita yang secara fakta tidak sama dengan umur umat sebelum Nabi Muhammad. Kita itu antara 60 sampai 70. Kalau Bapak sudah 40 berarti tinggal 20 tahun. Itu pun kalau masih panjang sampai 60. Dan hari ini pada zaman fitnah, kita mendapati banyak kematian yang datang tiba-tiba. Ketika yang sehat, terkadang umurnya lebih pendek daripada yang sakit. Jadi umur kita itu pendek, 60-70. Dan ini jelas berbeda dibandingkan umur umat sebelum Nabi Muhammad. Kayak kita mendapati bahwasanya Nabi Nuh 1650 tahun. Kita menjumpai umurnya umat Nabi Ibrahim antara 100-200an. Kalau kita 60-70, tapi maaf ya, kita dipendekkan umurnya oleh Allah itu bukan karena Allah jahat sama kita. Tidak. Justru karena Allah itu sayang sama kita, dipendekkan waktu kita beramal, tetapi mendapatkan balasan yang sama persis dengan umat sebelum Nabi Muhammad ketika kita sama-sama melakukan ketaatan dan jujur kepada Allah. Makanya kalau kita dapat umur cuma 60-70, walaupun kita minta yang panjang, tapi itu rahmat supaya mainnya tidak terlalu capek. Dan supaya taatnya tidak terlalu membosankan ketika harus terus-menerus kita lakukan. Kita tidak bisa membayangkan kalau umur kita sebagaimana umat Nabi Nuh, 1650 tahun. Kalau ada di antara kalian yang konsultasi tentang masalah keluarga, kita mengatakan, sabar ya Bu sama suaminya. Bisa jadi ibunya akan mengatakan, ya Allah Ustadz, saya sudah sabar 700 tahun Ustadz gitu. Dan itu rasanya itu berat sekali. 700 tahun sabar menghadapi suami itu kayak apa? Tanpa disadari suaminya lebih sabar 750 tahun. Antum ketawanya gitu amat. Maka sesungguhnya di situ kita mendapati umur kita itu dibuat pendek oleh Allah itu karena rahmat. Jadi jangan kita menyangka kok pendek gitu. Pendek supaya kita ketemu dengan babak berikutnya. Dan ketemu babak berikutnya itu lebih menyamankan kita. Karena apa? Babak kedua itu tidak ada bandingannya dengan babak pertama. Makanya akhirnya kita mendapatkan dibuat umur pendek, berarti waktu ajal kita itu tidak terlalu panjang supaya kita tidak terlalu lama ketika kita melakukan ketaatan. Disitulah kita memahami itu fakta yang pertama di dalam kita beramal, kata para ulama. Yang kedua, fakta yang kita dapatkan ketika beramal bahwasanya ketika kita beramal, sesungguhnya terkadang kita tidak selalu setiap waktu iman kita di permukaan. Yang senantiasa kita bersemangat terus melakukan ketaatan. Oh enggak. Kita mengalami fluktuasi di dalam keimanan kita sebagaimana gelombang air laut, kadang naik, kadang turun. Makanya terkadang ketika kita lagi semangat, kadang-kadang pengen sholat tahajud. Dari habis isya sampai subuh, kan lagi semangat. Pengen sholat syuruk itu, sholat syuruknya habis sholat subuh sampai duhur. Ya kan? Maka ketika lagi dalam kondisi semangat, pengennya menghafalkan 30 juz. Ini saya nyindir ya, yang pengen menghafalkan 30 juz tapi tidak pernah mulai-mulai ya. Kadang-kadang itu semangatnya ada, karena apa? Kondisi keimanan sedang di permukaan. Dan kita tidak mengalami kondisi keimanan itu terus-menerus di atas. Kadang-kadang keimanan itu turun. Makanya ketika turun itulah yang disebut dengan futur. Futur itu semangat lesu, datang dalam keimanan. Di mana kita tidak bisa melakukan apapun kecuali kita bermalas-malasan.
Sholat ba'diyah 2 rakaat terasa berat. Ketika melakukan sholat witir cuma 3 rakaat begitu sulit. Kenapa? Bukan karena kita kufur kepada Allah dan kita mengingkari nikmat. Tidak. Karena kita lagi futur. Ketika mau ngaji, males sekali. Padahal kalau lagi semangat, ngajinya itu sehari bisa 4 kajian. Padahal jadwalnya Ustadz cuma 3. Ada 1 jadwal yang dia keliru. Maka akhirnya menjadikan kita di dalam kita beramal itu mengalami futur. Jadi kalau sudah diperas-peras lagi itu semakin sedikit sekali efektivitas kita untuk beramal. Pertama umurnya pendek, ketika waktu kita beramal itu sedikit, ditambah lagi ada futur. Ditambah lagi yang ketiga, kata para ulama, yaitu ketika kita di dalam kita beramal, ternyata kita juga mengalami sakit. Ketika sakit, akhirnya kita tidak maksimal di dalam kita melakukan ketaatan. Taklim tidak bisa kita datangi. Pergi ke masjid tidak bisa kita kerjakan. Bahkan amalan yang rutin kita kerjakan pun harus kita tinggalkan ketika kita bed rest di dalam kamar, di dalam rumah sakit. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah, ternyata beramal itu kalau kita efektifkan, ternyata ada 3 fakta. 1, pendeknya waktu kita beramal. 2, adanya fenomena futur yang sudah dijelaskan oleh Nabi. Dan yang ketiga, adapun rasa sakit yang terkadang mengurangi banyak ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Lah inilah yang menjadikan kita berpikir keras. Kalau begini, bagaimana? Padahal jam kepulangan itu pasti ada. Dan jam kepulangan itu datangnya sudah memberikan kepada kita banyak peringatan. Dan pada usia kita sebenarnya peringatan-peringatan datang dari Allah itu sudah banyak. Dan peringatan dari Allah itu lembut. Karena Allah itu memiliki sifat al-latif. Maha lembut. Makanya Allah kalau memberikan kepada kita peringatan tentang jam kepulangan kita ketika nanti berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya peringatan dari Allah itu lembut. Teman kita waktu SMP sudah ada yang meninggal. Teman kita SMA sudah ada yang wafat. Teman kita kuliah masuk ICU. Uban yang sudah ada. Keriput yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Itu sebenarnya merupakan peringatan demi peringatan yang Allah berikan kepada kita. Di mana jam kepulangan kita itu sudah diberikan tanda dan isyarat oleh Allah. Jam kepulangan sudah mulai ada loh. Ya. Ustadz, kenapa sih peringatan dari Allah itu lembut sekali? Loh, kalau diberikan oleh Allah secara kasar, kita tidak akan bisa menikmati hidup. Coba kalau kita tahu kapan kita mau meninggal dunia, kita nggak akan bisa menikmati hidup. Itu ada soto, Dimas menawarkan. Maka nanti ada yang ngomong, maaf nggak bisa makan soto. Kenapa? 2 bulan lagi saya meninggal dunia. Dia tidak akan bisa menikmati hidup. Makanya peringatan-peringatan itu diberikan oleh Allah itu waja'akumun nadhir. Sesungguhnya telah datang kepadamu peringatan dan peringatan Allah itu lembut. Dan jam kepulangan itu semakin dekat. Dan harusnya kalau kita bicara tentang jam kepulangan kan kita senang. Wong namanya juga pulang. Ingat gak kita dulu momen ketika kita SD? Ketika kita SD, ketika baru meletakkan tas. Lalu tiba-tiba teman kita satu bangku berbisik ke kita. Hari ini pulang pagi. Kenapa? Guru rapat. Kita tuh senang sekali. Makanya kita dulu sering berdoa ketika waktu SD. Semoga guru-guru kita rapat 3 kali dalam sepekan. Gitu. Karena jam kepulangan itu harusnya membuat kita itu senang. Makanya ketika kita akhirnya mengetahui bahwasanya jam kepulangan itu pasti dan sudah diberikan banyak peringatan untuk kita. Bahkan Akhi Dimas walaupun kelihatannya muda. Mas Dimas umurnya berapa? 35. Tapi kayak 36 antum ya. Maka sesungguhnya kita sudah dikasih peringatan oleh Allah begitu banyak. Maka yang kita lakukan ketika jam kepulangan sudah memberikan tanda dan peringatan untuk kita, maka yang kita lakukan adalah amal apa yang paling efektif ketika jam kepulangan nanti itu betul-betul kita maksimal. Karena yang kita butuhkan bukan panjangnya waktu, tetapi efektivitas kita di dalam kita beramal. Bisnis itu yang paling penting bukan panjangnya, tapi bisnis itu yang paling penting strateginya dan bagaimana menggait customer yang datang. Itu yang paling penting. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita menjumpai ada kantor pos, dia berdiri sudah puluhan tahun. Tapi nilai profit bisnisnya kalah dengan bisnis-bisnis yang baru muncul.
Kenapa? Karena yang paling penting bukan panjangnya, tetapi yang paling penting itu efektivitasnya di dalam kita melakukan amalan dan strategi yang terbaik di dalam kita itu mempersiapkan hari kepulangan kita. Dan itulah yang menjadi penting. Karena apa? Karena ini termasuk perkara yang harus kita perbaiki di sisa kehidupan kita. Maaf, Allah itu tidak melihat kita di waktu SMA. Allah tidak melihat kita di waktu kuliah. Tapi Allah itu melihat bagaimana penutup kita di akhir kehidupan kita. Makanya hadis yang membuat kita gembira sekali itu hadis yang dikatakan di dalam sabda Nabi. Innamal a'malu bi khawatimiha. Makanya hadis yang paling membuat kita bergembira itu ketika Nabi bersabda. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Boleh jadi ketika kita SMA belum menutup aurat. Bisa jadi ketika kita awal kuliah banyak melakukan kemaksiatan. Bisa jadi ketika kita baru menikah banyak dosa yang kita lakukan. Oke, itu sudah berlalu. Tapi yang kita pikirkan bukan hanya sedih dan kecewa dengan kualitas hidup kita yang telah kita lalui. Yang paling penting bukan apa yang telah kita lalui. Tapi yang paling penting apa yang kita persiapkan. Pada persiapan sisa kehidupan sebelum jam kepulangan kita. Betul-betul telah ditekan bil panjangnya. Karena apa? Kalau kematian itu sudah ditekan bil panjangnya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Pasti kita akan pergi pulang untuk berjumpa dengan Allah. Baru tadi pagi saya quality time sama istri saya. Istri saya cerita, ada salah satu temannya beliau, yaitu orang tua murid di Akhyar, tempatnya Ustaz tadi, saudaranya Mas Asad. Katanya meninggal dunia. 2 hari tiba-tiba pusing, dibawa ke rumah sakit, pembuluh otak pecah. Dan hari ini beliau meninggal dunia. Allahumma barik. Di situ kita mendapati bahwasanya jam kepulangan itu pasti. Makanya efektivitas apa yang kita lakukan? Jangan mikir, wah dulu saya ketika SMA saya pasang tato. Waktu saya SMP saya melakukan ini. Waktu saya SD saya pengedar narkoba. Oke, enggak apa-apa. Itu sudah kita lalui. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana mempersiapkan waktu kita ke depan. Bagaimana kita memberikan efisiensi amal yang kita bisa kerjakan supaya amal kita itu betul-betul mendapatkan efektivitas supaya kita bisa mendapatkan jalan pintas kita ke surga. Karena apa? Karena itu merupakan perkara penting supaya kita bisa mendapatkan kebaikan pada penutup amal yang kita lakukan dan penutup amal yang kita kerjakan. Dan inilah yang penting. Ustadz, bukankah kita cuma beramal? Betul, beramal kita memang harus beramal. Tapi amal itu tentunya harus mendapatkan perhatian besar dari kita. Karena yang kita pahami bahwasanya tidak setiap amal itu menempati posisi yang sama dan menempati makna yang sama, berat dan bobot pahalanya di sisi Allah. Karena amal itu juga beragam. Makanya ketika umur kita itu tidak panjang, kita tidak mungkin melakukan semua amal yang Allah perintahkan pada kehidupan kita. Kenapa? Antara umur dengan ruang kita untuk beramal itu tidak sepadan. Makanya yang kita lakukan itu apa? Bagaimana memperhatikan efektivitas kita beramal. Dan saya ambilkan contoh, kalau tidak setiap amal itu memiliki berat dan bobot yang sama di sisi Allah. Saya ambilkan contoh. Mari kita mengambil sebuah dalil. Ada 2, dalil nakli dan dalil akli. Saya ambilkan dalil naklinya yaitu dari renungan kias di dalam ibadah. Kita tentunya paham Al-Quran itu ada 30 juz, ada 114 surat. Tapi apakah setiap surat di dalam Al-Quran memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah? Oh, belum tentu. Bapak dan Ibu membaca Al-Baqarah tidak akan sama dengan membaca Al-An'am. Bapak dan Ibu membaca Ali Imran ketika bangun tidur, membaca 10 ayat yang terakhirnya, tidak akan sama ketika kita membaca surat Nuh. Kenapa? Al-Baqarah dan Ali Imran memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah dibandingkan surat Al-An'am ataupun Al-Ma'idah. Kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 4, 5, 6 jumlah ayatnya. Itu tidak sama dengan kita membaca surat An-Naba, walaupun surat An-Naba itu jumlah ayatnya 40. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu 3 surat yang istimewa. Yang Allah tidak pernah turunkan surat itu pada umat sebelum Nabi Muhammad. Dan itu menjadikan kita paham, oh ternyata luar biasa. Makanya maaf ya, kalau ada di antara bapak dan ibu sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh,
lalu membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Walaupun ini agak-agak mustahil ya, contoh aja. Lalu rakaat yang kedua yaitu membaca surat Ali Imran. Terus ada teman kita yang satu membaca rakaat yang pertama Al-Kafirun, yang kedua itu membaca Al-Ikhlas. Mana yang lebih utama? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Bukan karena hafalan kalian memang di situ muter-muter. Tapi memang ternyata Nabi itu ketika beliau sholat sunnah fajar itu selalu melazimi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena apa? Karena keutamaannya. Makanya ada seorang sahabat itu senantiasa melazimi surat Al-Ikhlas. Lalu ada seorang sahabat lain yang memperhatikan sahabat ini. Dalam hadis riwayat Muslim, kok sahabat ini selalu baca Al-Ikhlas terus ya? Maka beliau nanya sama Nabi tentang kondisi sahabatnya yang selalu ketika menjadi imam membaca surat Al-Ikhlas. Maka ketika pada saat Nabi mendapatkan laporan, perhatikan, Nabi itu tidak langsung menghakimi. Nabi menegakkan kaedah, investigasi dan klarifikasi. Cek, recheck dan double check. Nabi itu langsung tanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanya itu sama sahabatmu kenapa dia melazimi surat Al-Ikhlas ketika dia menjadi imam. Ditanya, lalu sahabat yang senantiasa melazimi surat Al-Ikhlas itu berkata, liana sifatur rahman wa ana uhib an aqra'aha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu sifat-sifatnya Allah dan saya senang untuk melazimi sifat-sifatnya Allah. Jawaban itu ditarik, dibawa ketemu Nabi. Dan ketika disampaikan Nabi, Nabi mendapatkan wahyu. Akhbiruhu bi'annallaha yuhibbuhu. Bi'annahu yuhibbu hadhihi surah. Katakan kepadanya, Allah baru saja jatuh cinta kepadanya karena dia jatuh cinta kepada surat Al-Ikhlas. Walaupun ayatnya cuma 4. Tapi saya yakin ya, Bapak dan Ibu walaupun belum mengetahui dalil ini sudah melazimi surat Al-Ikhlas. Jadi nanti kalau Dimas diprotes sama Mbak Dini, antum nih bacanya surat Al-Ikhlas terus gitu. Kamu belum tahu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sama-sama akhi, Masya Allah. Maka kenapa? Karena sesungguhnya keutamaan itu yang menjadikan akhirnya berbeda. Jadi kalau ada di antara kita yang sholat sunnah, ternyata di situ kita pada sholat sunnah fajar membaca Al-Ikhlas, lalu yang satunya itu adalah membaca surat An-Naba, walaupun An-Naba lebih panjang, tapi yang lebih utama surat Al-Ikhlas. Kenapa? Tidak setiap surat itu memiliki kedudukan-kedudukan yang spesial di sisi Allah. Semua surat memiliki keutamaan, iya, itu tidak terbantah. Tapi ada beberapa surat yang memiliki keutamaan khas, keutamaan spesial, yang itu tidak dan itu tidak Allah berikan kepada setiap surat. Dan itu semakin kita paham, oh berarti benar dong kalau kita beramal itu tidak sembarangan ketika beramal. Tapi harus fokus amalan apa yang harus betul-betul kita ketahui. Mana amalan yang menjadi favoritnya Allah. Sebelum kita mengetahui jam favorit kita untuk pulang. Karena apa? Sama-sama membawa oleh-oleh. Tapi kalau oleh-olehnya itu adalah barang yang disukai sama teman kita. Pasti ekspresi terima kasihnya menjadi lebih hangat. Ya. Dimas ngasih saya oleh-oleh. Dimas tahu misalnya ini contoh yang tapi kalau benar juga enggak apa-apa gitu. Jadi orang yang pintar itu harus paham isyarat ya. Jadi isyarat itu kadang-kadang dikasih contoh. Misalkan Dimas itu tahu bahwasanya saya suka dengan pernik-pernik yang ditaruh di kulkas. Ketika beliau lagi pergi ke Malaysia, dia belikan itu. Ketika saya dapat oleh-oleh, pasti saya senang. Tapi ketika saya buka, ternyata itu pernak-pernik yang dipasang di kulkas. Mungkin terima kasih saya itu jadi lebih hangat. Kenapa? Karena barang yang dibawa itu favoritnya saya. Ini contoh. Ya, contoh. Dan saya tidak suka pernak-pernik kulkas. Kecuali dibawa Dimas. Itu contoh saja bahwasanya ternyata amal pun sama. Makanya tadi dalil nakli sudah, sekarang dalil akalnya. Dalil akalnya itu sebenarnya simpel. Yaitu ketika saya misalkan, saya ini kan laki-laki tipe suami yang love language saya act of service. Tahu ya Dimas ya? Ya. Do you understand what I mean? Yes.
Saya itu orangnya out of service gitu. Dan saya kalau tangkinya kosong ya saya ngomong apa adanya sama istri saya. Istri saya itu love language-nya adalah quality time. Makanya kalau sudah meletakkan gelas agak retak-retak gelasnya, nah itu berarti harus dibawa keluar. Beli cilok dan beri es coklat. Maka saya itu orangnya seneng gitu kalau sarapan dibuatkan, ditemani, terus kalau mau pergi ditemenin keluar. Itu saya senang sekali. Tangki saya itu naik langsung. Lah saya itu tahu bahwasanya istri saya, Masya Allah, akhirnya datang juga. Itu biru sama merah matching itu. Udahlah kita selesaikan kajian aja ini. Langsung terganggu saya. Antum bisa dijeblik situ gak akhi? Pertanyaan saya itu beli celana di mana itu? Ya. Aduh. Antum, Dimas, lain kali kalau buatin jadwal saya, jangan pas ketemu dengan jadwal dia. Aduh, kita lanjutin. Antum merah karena pipi ya, Masya Allah. Semoga produk ini diterima sama umat. Mana tadi? Apa tadi terakhir? Oh, istri, betul. Maka sesungguhnya saya senang sekali sarapan walaupun terkadang kalau lagi tidak kosong tangkinya saya tidak ada masalah kalau beli di luar. Misal saya kesukaannya adalah nasi goreng telur mata sapi setengah matang. Ketika saya pulang dari masjid habis sholat subuh pulang baru membuka pintu tercium bau kacang. Saya tanya sama istri saya, masak apa bu? Masak pecel. Saya senang pecel tapi bukan favorit saya. Saya makan. Ketika istri saya tanya, nambah nggak Bi? Enggak. Kenapa? Pecel bukan makanan favorit saya. Hari berikutnya, saya pulang dari masjid buka pintu. Lalu tercium bau telur bacem. Saya tanya, masak apa? Masak gado-gado. Masak apa? Apa itu makanan Jogja? Gudeg. Masak apa bu? Masak gudeg. Saya senang gudeg, tapi bukan favorit saya. Ketika makan saya senang. Lalu ketika menyampaikan terima kasih karena sudah dibuatkan sarapan mungkin standar. Terima kasih ya istriku. Tapi hari yang ketiga, ketika saya buka pintu, ternyata tercium bau telur setengah matang. Lalu ada bau-bau nasi gorengnya. Dan ketika saya nanya, masak apa bu? Masak nasi goreng, telur mata sapi setengah matang. Favoritnya Abi, Masya Allah. Maka mata saya itu pasti ikut bersinar. Maka saya makannya itu pasti lezat. Kaki mungkin saya naikkan di atas kursi. Dan ketika disuruh nambah, saya nambah. Dan ketika menyampaikan terima kasih, mungkin terima kasihnya itu beda dari terima kasih sebelumnya. Terima kasih ya, cintaku dan semesta mungilku. Gitu. Contoh. Kenapa kok hari yang ketiga itu berbeda? Bukan masalah sarapannya, bukan menunya, tapi pada hari yang ketiga itu menu favorit saya. Sehingga akhirnya ekspresi saya, rasa terima kasih saya, respek saya itu menjadi kumpul jadi satu. Hangatnya kasih sayang saya kepada istri itu jadi kumpul. Makanya terkadang kita mendapati istri kalau mendapati suaminya lagi ngambek dibuatkan makanan favoritnya. Kenapa? Karena makanan favorit itu akan memberikan rasa hangatnya cinta itu datang begitu cepat. Dalil dari nakal dan dalil akal yang tadi saya sebutkan tentang surat-surat dalam Al-Quran dan masakan. Inilah yang saya sampaikan bahwasanya sama. Setiap amal itu dicintai oleh Allah. Karena amal itu apa? Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Yang namanya amal itu seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu amal. Tapi maaf, tidak setiap amal itu memiliki keistimewaan di sisi Allah. Ada amal yang favorit, ada amal yang tidak favorit. Makanya tadi perumpamaannya kayak istri saya membuatkan nasi goreng. Sehingga akhirnya tidak setiap amal itu memiliki kedudukan yang sama. Paham ya kira-kira di sini ya? Jangan sampai tidak paham loh ya. Jangan sampai nanti pulang ditanya materinya apa. Tidak tahu tadi tentang nasi goreng. Maka itu perumpamaan. Makanya Nabi SAW ada sebuah doa dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Walaupun matanya ada beberapa perbedaan. Tapi dalam sanad yang sahih itu mari kita merenungkan doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Salah satu adalah yang indah adalah. Dan ini termasuk salah satu doa yang saya lazimi.
Yaitu ketika Nabi itu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Yaitu ketika Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita sebuah contoh yang sangat indah. Doanya apa? Ya Allah, aku meminta kepadamu 3 cinta. Jadi yang Nabi minta itu ternyata bukan 1 cinta. Yang diminta Nabi itu 3 cinta. Cinta yang pertama disampaikan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Karena memang puncak tertinggi kehidupan manusia itu cintanya Allah. Karena ridhonya Allah itu yang paling besar di alam semesta. Sebagaimana Allah sampaikan pada surat At-Taubah. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah itu yang paling besar. Tapi Nabi tidak hanya fokus meminta cintanya Allah. Ada yang kedua. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Dan cinta orang-orang soleh yang mencintaimu. Nabi tahu betul bahwasanya cintanya orang soleh itu penting. Makanya Nabi itu memohon, ya Allah, orang-orang soleh yang mencintaimu, tundukkan hatinya, bolak-balikkan jiwanya supaya dia mencintaiku. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau kita mendapatkan kecintaan orang soleh, 1, kita mendapatkan syafaatnya. 2, mendapatkan doanya. Makanya maaf ibu dan bapak, kalau sama orang soleh itu harus menjemput bola. Dan betapa bahagianya kita kalau nama kita dikenal dan dikenang sama orang soleh. Karena apa? Efeknya itu besar pada kehidupan. Makanya maaf ya, ada sebuah kisah dari Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah, halaman 47. Di sebelah kanan atau kiri itu saya lupa ya. Ada di halaman 47. Maka di situ Imam Qurtubi menceritakan ada seorang ibu dimakamkan. Setelah dimakamkan, putra-putranya itu mendapatkan mimpi. Kenapa kalian itu tempatkan aku di tempat yang panas? Semua anak-anaknya ketika bangun dari tidurnya bingung. Ternyata mimpinya sama. Beberapa hari datang mimpi tersebut terus-menerus dengan kondisi yang sama. Kejadian ini terjadi di Cordova. Ketika Cordova masih dikuasai Muslim. Akhirnya 3 anaknya itu datang ke kuburan dan tanya, kok ibu bilang panas itu kenapa ya gitu. Lalu ada salah satu anaknya yang digerakkan pikirannya oleh Allah. Dia tanya kepada penjaga kuburan. Ini kuburan ibu saya. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri kuburannya siapa? Dijawablah sama penjaga kuburan. Sebelah kanan kuburannya peminum khamr. Sebelah kiri kuburannya seorang penjudi. Lalu sang anak kaget. Mungkin ini jawabannya. Lalu sang 3 anak ini meminta fatwa dari ulama boleh nggak dipindah. Karena mimpi yang mereka temukan. Para ulama yang hidup pada saat itu memberikan jawaban boleh untuk dipindah. Dipindah di tempat orang-orang solih. Maka setelah itu beberapa hari kemudian sang ibu datang kembali pada mimpi dan berkata kepada putra-putranya. Terima kasih karena kalian sudah memindahkan aku dari tempat yang panas menuju kepada tempat yang sangat sejuk sekali. Imam Qurtubi itu sampai berkata, apa yang dikatakan oleh Imam Qurtubi? Bertetangga sama orang solih ketika mati saja masih membawa kebaikan. Apalagi ketika masih hidup. Makanya kalau kita nyari rumah itu 3 yang diperhatikan. 1, dekat masjid. Jangan lihat tolnya dulu. Insya Allah tolnya dibuatkan oleh Allah. Nah ini yang ketawa-ketawa pelakunya. Yang kedua itu adalah yaitu dekat dengan orang tua. Kalau mampu. Yang ketiga, teman dan tetangga yang solih. Makanya ada kaidah salaf. Kaidahnya apa? Al-jaru qoblad dari. Sesungguhnya memilih tetanggamu itu lebih dulu sebelum kamu memilih lokasi rumahmu. Karena tetangga itu sangat berperan besar dalam kebaikan kita. Makanya Nabi meminta kepada Allah itu apa? Wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku meminta cintanya orang solih yang mencintaimu. Selesai di sini enggak, masih ada yang ketiga. Permintaan Nabi ini menggambarkan kurikulum Nabi dalam kehidupan. Beliau fokus sama cintanya Allah. Makanya kalau kita dihujan tidak usah sedih. Hujatan itu hanya sepanjang lidahnya. Yang kedua, beliau fokus memprioritaskan orang solih. Tidak semua orang kita bisa prioritaskan. Tapi prioritaskan orang solih.
Karena itu bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, dikatakan oleh Nabi, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, kasih aku amalan yang paling kamu cintai, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi Nabi tidak mengatakan kepada Allah, ya Allah kasih saya umur yang panjang supaya bisa beramal dengan semua amal yang kau perintahkan. No, kalla. Nabi tidak mengatakan itu. Tapi Nabi mengatakan apa? Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk beramal dengan amalan yang paling kamu cintai. Yang mendekatkan aku secara cepat kepada cintamu dan ridhomu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita supaya kita fokus dengan amalan besar. Amalan favorit tanpa kita meremehkan amalan-amalan kecil. Amalan kecil kalau kita mampu lakukan, lakukan. Tapi kalau kita membuat kurikulum pada sisa kehidupan kita, karena kita itu dilihat bagaimana penutupnya oleh Allah, fokus pada amalan favorit dulu. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita kerjakan. Karena terkadang syaitan itu kalau menggoda manusia, apa salah satunya? Meluputkan kita dari amalan besar supaya kita sibuk dengan amalan kecil. Masa Ustaz? Iya. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan kepada kita ada 5 strategi syaitan ketika menyesatkan manusia. 1, menggoda manusia dengan syirik. 2, menggoda manusia dengan perkara yang tidak sunnah ataupun bid'ah. Yang ketiga, dengan dosa besar. Yang keempat, dengan dosa kecil. Yang kelima, diluputkan kamu dari amalan besar. Supaya kamu sibuk dengan amalan kecil. Karena apa? Setan paling tidak suka ketika manusia itu beramal dengan amalan favorit di sisi Allah. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Jadi kita paham ya. Kalau kita di masa muda tidak baik, tidak apa-apa. Biarkan itu sudah terjadi. Dan maaf ya, apapun yang terjadi kepada kita di masa muda, tutupi. Dan kalau sudah ditutup sama Allah, jangan dibuka lagi. Allah itu bersifat as-sattar. Allah itu bersifat maha menutup tirai setiap dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Kalau ada dosa yang telah kita lakukan, dulu kuliah begini, dulu ketika kita SMA begini, oke, sudah kita lakukan. Fokus kepada penutupnya, karena Allah melihat kepada penutupnya. Dan maaf, jangan pernah membuka dosa yang telah ditutup oleh Allah untuk kita. Tidak ada kebaikannya menceritakan dosa. Kenapa? Kalau kamu menceritakan dosa, kamu telah merobek tirainya Allah. Dan Allah paling tidak suka kalau tirai yang Allah berikan kepada hamba dirobek oleh hambanya dengan menceritakan dosa. Fokus saja apa yang harus kita lakukan. Amalan dulu, tidak usah kita ceritakan. Orang ngotot pengen tahu, tidak usah. Makanya maaf ya, nggak usah cerita-cerita. Saya dulu tuh pemain Ustadz. Masya Allah. Banyak yang jadi korbannya. Suami saya itu korban terakhir saya. Tidak usah cerita. Tidak usah cerita. Ditutup. Lalu kita fokus dengan amalan terakhir yang bisa kita lakukan. Paham sampai di sini Bapak dan Ibu? Kalau sudah paham, sekarang pertanyaannya, apa amalan-amalan favorit yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah agenda kurikulum menuju kepada titik kepulangan kita, meeting point kita, ketika meeting point kita sudah semakin dekat dengan Allah. Maka ketika kita sudah memahami bahwasanya meeting point kita dengan Allah sudah semakin dekat, teman SMP kita meninggal, itu berarti meeting point kita sudah mulai mendekat. Uban kita yang sudah hadir itu berarti kita sudah mendekati kepada meeting point kita kepada Allah. Maka sesungguhnya kita harus paham. Ada 30 amalan yang berkategori dengan kriteria amalan jalan pintas kita menuju kepada Allah. Dan kita akan membahas ini perdana pada hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalkan setiap pertemuan satu materi, berarti 30 bulan. Insya Allah kita ketemu lagi, sudah ganti presiden kali. Belum ya. Belum. Mari kita bahas. Apa gitu amalan yang kita bisa lakukan? Sekarang kita sudah mengerti bahwasanya berarti kita berhajat kepada amalan-amalan strategis.
Dan ini merupakan bagian dari sebuah strategi yang kita lakukan pada usia kita yang sudah tidak lagi muda. Dan bisa jadi sisa kehidupan kita ke depan itu lebih pendek daripada waktu yang telah kita lewati dalam kehidupan. Oleh karenanya, para ulama menerangkan kepada kita ada 30 amal yang bisa kita lakukan. Sekarang kita buka lembaran yang pertama. Lembaran yang pertama disampaikan oleh para ulama kepada kita. Apa amalan yang memiliki nilai yang sangat besar dalam kehidupan kita? Yang pertama, husnudon kepada Allah. Bahwasanya kita berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah itu memiliki sifat ar-rahmah. Dan Allah itu memiliki sifat rahman, Allah memiliki sifat rahim, Allah memiliki sifat ghaffar, dan Allah memiliki sifat ghafur. Kenapa ini menjadi perkara yang sangat penting? Karena ada hadis dalam riwayat Muslim yang disabdakan oleh baginda Nabi 3 hari sebelum meninggal dunia. Dan ini terkategori sebagai hadis final message-nya Rasulullah. Apa hadis yang diucapkan oleh Nabi 3 hari sebelum meninggal dunia? Kalau beliau meninggal hari Senin, berarti ini diucapkan pada hari Sabtu atau Jumat malam. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Nabi itu mengatakan kepada kita di dalam sabdanya yang sahih. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu berprasangka yang baik kepada Allah. Ini merupakan salah satu amalan di antara amalan hati. Karena amalan itu terbagi menjadi 2. Ada amalan hati, ada amalan fisik. Kata Syekh Shalih Fauzan hafidhahullah ta'ala. Maka amalan hati itu salah satunya apa? Berbaik sangka kita kepada Allah. Bahwasanya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita ini sama-sama menyadari kita ini pendosa. Dan kita banyak melakukan kemaksiatan di dalam perjalanan hidup kita yang sekarang sudah tidak lagi mudah. Kadang-kadang kamar kita itu menjadi saksi atas dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang handphone itu menjadi saksi atas apa yang kita lakukan pada dosa dan kemaksiatan. Tapi ingat, ketika kita semuanya adalah pendosa-pendosa di dalam kehidupan kita. Perhatikan. Jangan sampai setan itu berhasil menyesatkan kita. Dan salah satu strategi setan ketika menyesatkan manusia itu apa? Menjadikan manusia itu putus harapan dengan rahmatnya Allah. Sehingga ketika dia mendekati hari tuanya, yang difikirkan itu adalah azab neraka dan siksa kubur yang senantiasa membayangi dan menghantui. Karena ini termasuk salah satu perkara yang dibuat oleh setan. Ya. Tentunya kita paham sekali bahwasanya kehidupan kita memang kita bukanlah malaikat yang terus melakukan kebaikan. Kita tetap manusia biasa yang tentunya membawa dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan ketika kita datang dalam kondisi yang bodoh, kita memiliki nafsu, dan terkadang kita selalu digoda sama setan yang selalu bersabar ketika menyesatkan kita. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita sudah mendekati kepada arah kematian kita, pastikan bahwasanya setiap kita mengingat dosa dan pastikan setiap kita mengingat kemaksiatan yang kita lakukan dan kita kerjakan, pastikan kita itu tahu, kita berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah itu memiliki sifat Ghafur dan Ghaffar. Apa bedanya Ghafur? Ghafur itu sebanyak apapun dosamu, Allah tetap akan memiliki ampunan yang lebih besar. Ghaffar, sesering apa dosamu kamu ulang-ulangi, maka Allah lebih besar dan lebih banyak ampunannya. Lebih banyak daripada kita mengulangi dosa dan kemaksiatan kita. Makanya akhirnya setan itu ketika menyesatkan manusia, maka setan itu akan berusaha memutuskan harapan manusia kepada sifat rojaknya manusia itu kepada Allah. Sehingga yang diingat oleh manusia itu syadidul adabnya Allah, yang diingat manusia hanya dilihat adalah syadidul iqabnya Allah. Lalu ketika manusia hanya menggunakan sisi khaufnya, takutnya dia kepada Allah, bahwasanya Allah syadidul adab, Allah itu syadidul iqab, akhirnya apa? Dia bisa jadi dengan dosa yang telah dia lakukan, dia benci kematian. Dan maaf, benci kematian itu dosa besar. Takut sama mati tidak dosa. Tapi benci sama mati itu dosa besar.
Kenapa benci kematian itu dosa besar? Karena Nabi bersabda, "Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Siapapun yang benci bertemu dengan Allah ketika melewati kematian, Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti ketika dia telah membenci kematian. Karena kematian itu salah satu makhluknya Allah. Dan Allah ciptakan kematian itu supaya kita berjumpa dengannya. Makanya kalau kita pada kehidupan ini lalu didominasi dengan perasaan takut, didominasi dengan perasaan khawatir terhadap dosa dan kemaksiatan kita. Lalu kita lupa menata rojak kita di dalam hati kita. Bahwasanya kita berharap kepada Allah. Allah itu maha pengampun dalam kehidupan yang dilakukan setiap makhluknya. Dan ampunan Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan dalam salah satu sabda, dalam salah satu firman hadits qudsi, "Inna rahmati taglibu ghadabi." Rahmatku itu mengalahkan murkaku, dan kita lupa terhadap sifatnya rahmat Allah. Orang yang lupa sifat rahmatnya Allah dan bersuudon bahwasanya Allah itu hanya keras siksanya, tetapi lupa besarnya rahmat Allah. Maka ini termasuk dosa besar. Makanya salah satu pahala besar ketika sebelum wafat itu apa? Berbaik sangka. Bahwasanya orang semacam kita layak mendapatkan rahmat walaupun kita ingat dosa kita begitu luar biasa. Makanya maaf ya Bapak dan Ibu. Kalau ada orang akan meninggal dunia, kalau dia sudah sakit berat, ada salah satu sunnah yang banyak kaum muslimin belum tahu. Kalau dia sudah sakaratul maut, tentunya kita paham. Kita mentalkinnya, lakinu ala mautakum la ilaha illallah dalam hadis riwayat Muslim. Di sebelah mana? Di sebelah kuping kanan. Pegang itu keningnya. La ilaha illallah. Kapan tanda sakaratul maut itu datang? Ketika salah satu indikatornya tidak lagi merespon apa yang kita sampaikan. Itu berarti sakaratul mautnya sudah datang. Biasanya mereka merespon dengan tetesan air mata. Ibu, Bu, nanti nangis dari sini. Nah, itu berarti sudah sakaratul maut. Puncak rasa sakitnya berlipat-lipat. Sehingga syaraf tidak lagi bisa memberikan instruksi kepada otak ketika otak memberikan perintah kepada mulut untuk mengatakan aduh. Itu sudah sakaratul maut. Tapi ketika sakit masih berat, masih bisa diajak komunikasi. Banyak di antara tidak tahu sunahnya. Sunahnya apa kalau masih bisa diajak komunikasi, tapi sakitnya berat? Dokter sudah memberitahu hasil medisnya. Ini kemungkinan kecil bisa melewati sakitnya ini. Maka sunahnya adalah kita itu harus membesarkan hatinya dan berkata, orang semacam ibu adalah orang yang tidak pantas mendapatkan azab neraka. Orang semacam ibu adalah orang yang insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah. Orang semacam ibu adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah kalau Allah berkehendak. Ibu telah memberikan kepadaku air susu. Ibu telah memberikan separuh hidupnya untuk merawatku. Insya Allah sebentar lagi ibu akan panen. Dengan setiap ketaatan yang telah dilakukan sepanjang hidup. Salah satunya ketika merawat aku yang menjadi amanah yang Allah titipkan. Ini namanya husnudzon. Kenapa ini harus disampaikan? Kata Imam Qurtubi. Supaya orang itu ketika pulang itu yang dia lihat bukan ketakutan. Tapi yang dia lihat itu adalah sebuah panen yang akan dia jumpai ketika dia akan berjumpa dengan Allah. Bahwasanya Allah itu rahmatnya besar. Bahwasanya ghafurnya Allah itu besar. Bahwasanya ghafarnya Allah itu besar. Dan Allah itu akan memberikan kepada manusia sesuai dengan prasangka yang ya. Inilah yang dinamakan dengan husnudzon kita. Makanya akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan seorang pemuda. Lalu pemuda itu sakit berat. Dalam hadis riwayat Muslim. Lalu ditanya sama Nabi, apa yang kamu rasakan pada hatimu? Aku ingat dengan dosaku yang banyak. Dan aku takut dengan azabnya. Tetapi aku memiliki harapan yang besar kepada Allah yang maha rahmat. Nabi
Ketika mendengarkan jawaban pemuda tersebut, pemuda itu takut dengan siksanya Allah karena ingat kepada dosanya. Tapi dia berharap kepada rahmatnya Allah. Dia ucapkan itu ketika Nabi bertanya kepadanya. Nabi langsung memberikan jawaban yang menenangkan untuk pemuda ini. Pemuda ini akan diamankan dari apa yang dia takutkan. Dia takut sama adab. Dan pemuda ini akan mendapatkan apa yang dia harapkan atau yang dia rojakkan. Apa yang diharapkan, ampunan dan rahmatnya Allah. Nabi keluar, baru beberapa langkah, pemuda tersebut meninggal dunia. Jadi rahmatnya Allah itu hal yang besar sekali. Makanya husnudzon kepada Allah itu penting sekali. Bahwasanya dalam perjalanan kita pernah melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa yang terkadang kita sudah menahan supaya tidak melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Apalah daya, kita tetap manusia, ada hawa nafsu, ada kebodohan, ada hal-hal yang kita terburu-buru dan menjadikan kita tergoda dengan godaan syaitan. Kalaupun akhirnya terjadi sebuah dosa dan kemaksiatan, maka pastikan kita berjalan pada sisa kehidupan kita senantiasa kita menatap prasangka kita yang baik sama Allah. Allah itu mengampuni kita. Walaupun terkadang kita itu sering digagalkan oleh setan ketika setan itu masuk ke pikiran kita. Lalu menancapkan kepada pikiran kita sebuah asumsi. Orang semacam diri. Rahmat. Tanpa kita sadari bahwasanya kalau kita berpikir terus bahwasanya nanti kalau mati kita diadab kubur. Kalau kita nanti di dalam kehidupan akhirat dan itu berputar-putar terus kepada hati, kepada pikiran kita, itu strateginya setan. Kenapa? Supaya setiap hamba itu lupa terhadap sifat rahmatnya Allah. Dan salah satu dosa besarnya manusia dengan hati dan pikirannya itu apa? Dia ingat betul tentang adabnya Allah, tetapi amnesia terhadap rahmatnya Allah. Itu dosa besar. Kenapa? Allah paling tidak suka ketika Allah itu disifati dengan satu sifat, tapi melupakan kesempurnaan sifat-sifat yang lainnya. Ini atau ini? Ini aja ya. Karena apa? Allah itu paling tidak suka. Makanya ada hadis lagi dalam riwayat Muslim kembali, ada dua orang bersahabat. Yang satunya melakukan dosa, terus yang satunya solih. Yang satunya solih itu mengingatkan kepada temannya yang berbuat maksiat dan berbuat dosa. Taubat. Berulang-ulang mengingatkan, tetapi yang berbuat dosa tidak kunjung bertaubat. Ketika tidak kunjung bertaubat, yang solih tidak sabar. Lalu yang solih ini mengatakan kepada yang berbuat dosa, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Terlalu sering kamu mengulang dosamu. Ditinggalkanlah sahabatnya itu. Lalu akhirnya yang sahabat ini ditinggalkan, lalu dia pergi ke tempat yang lain. Lalu ternyata yang bermaksiat ini akhirnya bertaubat. Dan tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Yang satunya juga meninggal dunia. Kata Nabi, ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, kelak pada waktu hari kiamat, dua-duanya dibangkitkan oleh Allah. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah, perhatikan firman-Nya Allah di dalam pengadilannya. Man dalladhi yata'ala alayya bi'ani la aghfiru li fulan. Mana orang yang berani mengatakan bahwasanya aku tidak mengampuni dosanya seseorang dari hambaku? Mana orangnya? Orang yang tadi solih. Berkata kepada Allah, saya ya Allah. Lalu Allah marah dan murka kepadanya karena orang ini memberitakan tentang sifatnya Allah yang salah. Laqad ahbattu amalaka. Aku hapuskan amalmu. Karena kamu memutuskan harapan seorang hamba kepada diriku. Kalau memutuskan harapan seorang hamba kepada rahmat Allah, dosa besar. Kita ini kalau menjadi pelaku, lalu tidak husnudzon kepada Allah, gara-gara kita ingat dosa. Walaupun ingat dosa itu baik karena memberikan kepada kita kesabaran dan kesadaran. Tapi kita lupa dengan rahmatnya Allah, hati-hati. Allah paling tidak suka ketika disuudoni sama manusia. Contoh paling gampang. Kalau ada di antara bapak dan ibu, suudon sama saya. Allah Umar minta itu apa, begini. Ngomong macam-macam sebelum ketemu saya. Padahal kalau ketemu saya orangnya malah lembut sekali saya orangnya. Gitu. Ternyata ada yang membocorkan itu. Ustadz Fulan ini ngomongin antum begini. Kira-kira ketika saya ketemu, lapang nggak hati saya? Enggak, sesek hati saya. Loh, salah saya apa sama kamu? Kok kamu ngomongin jelek tentang saya?
Itu analoginya bahwasanya dalam kehidupan, bahwasanya kita ketika suudon sama Allah, Allah itu paling benci disuudonin oleh setiap makhluknya. Kalau ada takdir yang berjalan dalam kehidupan kita, kita menggugat takdir dan sampai kita niyahah meratapi kematian, itu pun Allah tempatkan sebagai salah satu dosa besar. Apalagi ketika kita salah berprasangka kepada Allah, ketika tidak sempurna memahami semua kesempurnaan sifatnya Allah. Memang betul Allah syadidul adab. Iya, memang betul Allah itu syadidul iqab, betul. Dan itu harus kita ingat ketika kita mendapatkan godaan dosa. Harus ingat Allah itu syadidul adab. Harus ingat Allah itu syadidul adab. Tapi kalaulah dosa sudah dilakukan, karena kita tidak kuat menahan pressure yang ada pada hawa nafsu kita, dan akhirnya sudah kejadian, jangan putus dari rahmatnya Allah dan jangan berprasangka kecuali yang baik sama Allah. Karena begitulah kerja kita di dalam kita beramal, menjadi jalan pintas kita kepada Allah. Jangan mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Ustadz, terangkan dong tentang rahmatnya Allah. Oke, mari kita dapatkan salah satu kisah nyata pada riwayat Muslim. Ada satu riwayat Muslim, ada seorang laki-laki, dia itu melakukan banyak dosa. Ketika dia menyadari dia banyak dosa, dia menyadari bahwasanya dia itu mendekati kematian. Kumpullah dia, kumpulkan itu semua keluarganya. Kumpul semua keluarga saya. Kumpulin itu semua keluarganya. Ketika dikumpulin semua keluarganya, dia berwasiat. Nanti kalau aku mati, tolong ya jangan dikubur. Bakar aku. Nanti kalau sudah jadi abu, abunya bawa ke tengah lautan. Nanti kalau sudah di tengah lautan, ada gelombang gede, nanti sebar abuku. Dan dia melakukan itu karena dia merasa Allah tidak bisa mengumpulkan dia kalau sudah jadi abu. Mengingkari atau tidak mengingkari? Mengingkari sifat maha berkuasanya Allah. Ketika dia sudah meninggal, dibakar. Padahal Masya Allah ya, dalam keyakinan kita, maaf ya ini bicara dalam konteks internal agama kita. Dalam keyakinan kita, mematahkan tulang orang yang meninggal dunia itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Makanya kenapa kita itu kalau memandikan mayat harus lembut. Karena Nabi bersabda, inna kasra admil mayiti kakasri admil hayyi. Kamu patahkan tulang orang yang meninggal dunia itu sama dengan kamu mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Apalagi dibakar. Ini maaf, saya bicara internal agama kita. Ya, tapi orang ini minta dibakar. Sudah dibakar, disebar abunya, kata Rasulullah, dikumpulkan oleh Allah dalam sekejap. Kun fayakun. Jadi di hadapan Allah. Allah tanya, kamu yang minta untuk dibakar? Iya. Disebarkan abunya ke tengah lautan. Betul ya Allah. Lalu perhatikan, Allah itu selalu adil. Tidak pernah menghukum kecuali dengan peradilan. Seadil-adilnya. Allah tanya. Makanya maaf ya, kalau ada makhluknya Allah, sudah memvonis dan menjas orang sesat, padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah tanya. Sunnah mana sih yang ditiru? Maka ketika orang itu sudah dikumpulkan sama Allah, ditanya sama Allah, lima fa'alta hadza. Kenapa kamu melakukan itu? Berwasiat supaya dibakar, disebarkan ke tengah lautan. Lima fa'alta hadza. Kenapa kamu melakukan itu? Lalu orang itu menjawab, li khasyatika ya Rabbana. Sambil ketakutan dia ngomong, ya Allah, karena rasa takutku kepadamu yang membuat aku memerintahkan untuk dibakar dan disebarkan ke tengah lautan. Perhatikan. Faghfaralahu. Ketika Allah tahu alasannya, Allah langsung memerintahkan, aku ampuni, aku rahmati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Rahmatnya Allah. Maaf ya, bukan berarti habis ini kita berwasiat tolong dibakar, jangan. Tapi ini menceritakan tentang rahmatnya Allah. Ini bukan berarti nanti akhirnya kalau kita terkena dosa atau ada tawaran dosa kita menggunakan sifat ini, jangan. Ada dosa, bismillah, Allah Maha Pengampun, rahmatnya besar. Ya melakukan dosa. Ini kalau kita dosa sudah kita lakukan, dan terutama untuk kita, ketika kita fokus pada closing amal kita yang terbaik itu bagaimana, rahmat Allah itu harus terus ditanamkan dalam kehidupan hati kita. Terutama kayak saya,
Kayak Mas Ipo, kayak Dimas yang sudah tidak lagi muda. Bahwasanya tidak ada amalan yang paling penting selain dari sholat kita yang harus kita kerjakan. Dari ibadah yang kita lakukan. Kecuali apa? Berprasangka terus kepada Allah. Karena kalau sudah usia 40 tahun, biasanya setan itu tidak lagi menggoda dengan khamr. Setan itu tidak lagi menggoda dengan judi. Tapi setan itu menggoda untuk masuk ke pikiran kita dan terus mengatakan kepada hati dan pikiran kita. Dan kepada pikiran ibu-ibu yang biasanya sudah angka 40. Apa yang dimasukkan? Orang semacam dirimu akan diadab di dalam kubur. Kamu akan merasakan adab kubur. Kamu akan merasakan adab neraka. Terus-terusan itu silih berganti. Datang kepada pikiran kita. Melupakan tentang sifat rojaknya kita kepada Allah. Disitulah gagalnya kita. Dan kita gagal memenuhi permintaan Nabi. Jangan sekali-kali mati kecuali berprasangka yang baik sama Allah. Padahal Allah segede ini rahmatnya pada kehidupan manusia. Sehingga menata prasangka ini penting sekali. Makanya ketika kita mendapati seseorang pada kondisi semacam inilah yang membuat kita pada perjalanan hidup kita terus menata prasangka baiknya kita kepada Allah. Dan kita berharap di antara deretan amal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kita berharap ada salah satu amal yang kita lakukan yang nanti bisa memancing rahmatnya Allah datang pada kehidupan kita. Dan itu yang harus kita paham. Ada sebuah kisah yang dalam beberapa ulama hadis itu menyifati hadisnya itu hasan. Ada sebuah kisah Israiliyat. Tapi kisah ini insya Allah bisa menjadi sebuah perenungan untuk kita. Yaitu ketika pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu tiba-tiba mendapatkan perintah dari Allah. Musa, pergilah kamu ke tempat fulan. Selenggarakanlah penyelenggaraan jenazah untuknya. Nabi Musa itu melaksanakan perintahnya Allah sebagai seorang nabi yang bergelar dengan kalimullah. Akhirnya beliau pergi ke tempat itu dan menemukan seonggok jasad ada di pinggir jalan, orang itu berlalu lalang. Lalu Nabi Musa sudah berpikir, apakah ini jasad yang diperintahkan Allah kepadaku untuk menyelenggarakan penyelenggaraan jenazahnya. Namanya Fulan bin Fulan? Iya. Oh betul ini. Lalu beliau penasaran, kenapa orang di kampung itu seliweran dan tidak ada yang memperhatikan penyelenggaraan jenazahnya. Nabi Musa tanya, Ma bihi, ini orang kenapa kok kalian tidak menyelenggarakan penyelenggaraan jenazahnya? Lalu orang-orang berkomentar, dia peminum khamr, dia penjudi, dia pezina, dan semuanya telah dilakukan olehnya. Dalam bahasa keseharian kita hari ini apa? Sampah masyarakat. Dia sampah masyarakat. Biarlah dia membusuk di tempat itu. Karena tidak ada yang mau untuk menyelenggarakan penyelenggaraan jenazahnya. Dan tentunya masyarakat di situ tidak sadar kalau yang bertanya kepada mereka adalah Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa langsung berkata kepada Allah, Ya Allah, jasad yang kau perintahkan kepadaku untuk menyelenggarakan jenazahnya, aku temukan ya Allah. Tapi dia itu peminum khamr, dia pezina. Apakah betul saya harus menyelenggarakan penyelenggaraan jenazahnya dengan setiap dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan dan telah dia kerjakan? Dijawab, iya. Lalu Allah berfirman, ada satu hal yang tidak kamu ketahui dan tidak kamu sadari wahai Musa. Apa yang aku belum ketahui ya Allah? Allah berfirman, hambaku itu sebelum meninggal dunia dia sempat sakit. Maaf ya Pak. Kadang-kadang sakit itu rahmat sebelum kita meninggal. Makanya Imam Qurtubi itu berkata, ini OOT dulu ya. Kadang-kadang kan kita berpikir kalau mati mendadak itu lebih baik daripada yang sakit. Belum tentu. Kadang-kadang kita suka mengatakan, enak ya dia batuk-batuk 3 kali meninggal dunia gitu ya. Enak gitu. Daripada yang sakit itu 2 tahun gak mati-mati gitu ya. Kadang-kadang kata Imam Qurtubi yang sakit itu justru lebih baik karena diberikan kesempatan oleh Allah. Lebih panjang. Maka sama dengan pendosa ini. Pendosa ini itu sebelum dia meninggal dunia dia sakit. Di dalam sakitnya dia bertobat. Di dalam taubatnya, dalam sakitnya, belum sakaratul maut, dia berdoa sama Allah dengan doa yang Allah pun mengabulkan doanya. Apa doanya? Ya Allah, kalau orang semacam diriku tidak engkau ampuni dan tidak engkau rahmati,
Setan akan bergembira dan tepuk tangan ketika melihat ada seorang hamba tidak mendapatkan ampunan dan rahmat. Padahal engkau adalah Maha Pengampun. Dan wali-walimu di antara orang yang beriman yang ada di alam barzah akan sedih ketika melihat ada seorang hamba tidak mendapatkan rahmat. Tapi ketika engkau ampuni aku ya Allah dan engkau rahmati aku, setan-setan akan sedih karena melihat ada seorang hamba mendapatkan rahmat dan mereka tidak mendapatkan rahmat. Dan wali-walimu akan bergembira dan tambah yakin. Mereka menyembah kepada Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari doa ini, Allah akhirnya apa? Aku ampuni kamu, aku rahmati kamu. Lalu beberapa hari setelah itu dia meninggal dunia. Maka itulah yang akhirnya menjadi jawaban Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya menyelenggarakan jenazahnya. Orang-orang diceritakan oleh Nabi Musa dan akhirnya mereka ikut menyelenggarakan jenazahnya. Dan ini menunjukkan kepada kita rahmatnya Allah itu besar. Maka ada satu kaidah. Ar-roja awsa'u minal khawf. Makanya ada salah satu kaidah di dalam Ahlussunnah itu apa? Berharap itu lebih gede daripada sekedar takut. Takut itu penting. Tapi berharap kepada rahmatnya Allah itu juga lebih penting pada proses penghambaan diri kita kepada Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami kita adalah pelaku dosa. Kita merupakan pelaku kemaksiatan. Tapi jangan pernah kita salah berprasangka kepada Allah. Semoga setiap dosa yang telah kita lakukan, setiap maksiat yang telah kita sembunyikan, setiap handphone yang menyimpan rapi semua aib yang kita lakukan dan kita kerjakan, setiap kamar-kamar kecil yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan mungkin dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, tidak menjadikan setan itu berhasil memutuskan harapan kita kepada rahmatnya Allah. Makanya ada salah satu riwayat tambahan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada seorang hamba ketika akhirnya akan dimasukkan ke neraka, maka dia berkata kepada Allah, Hadalladzi laisa dhanni bika. Ini bukan yang aku prasangkakan kepada engkau ya Allah. Allah berfirman, apa yang kamu prasangkakan kepada diriku? Kata Allah kepada hamba tersebut. Anta ghafirli wa tarhamani. Engkau mengampuni aku ya Allah dan engkau merahmati aku. Dan akhirnya apa? Allah merahmatinya, mengampuni dosanya dan memasukkan beliau ke dalam surganya Allah. Kita itu tidak pernah tahu. Makanya itulah yang menjadikan kita beramal. Karena kita tidak pernah tahu di antara amal kita yang kita lakukan, manakah yang akan menurunkan rahmatnya Allah. Maka kita isi pikiran kita. Kita selalu husnudon kepada setiap yang Allah miliki pada sifat sempurnanya Allah, maha sempurnanya rahmat, maha sempurnanya rahim, maha sifat ghafurnya Allah, maha sempurnanya ghafurnya Allah. Dosa kita sebanyak apapun, Allah ghafur ketika ampunannya lebih besar. Sesering apapun dosa, Allah memiliki sifat ghafar. Karena ghafar itu apa? Sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan, selama kamu bertaubat, Allah tetap mengampuni. Ada hadis, saya tutup poin yang pertama, hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada seorang hamba berdosa, adnaba abdun wataba ilaihi. Ada seorang hamba berlaku dosa dan bertaubat. Kalau ada manusia yang bertaubat kepada Allah, maka Allah di atas arasnya itu langsung berfirman, hambaku ini berdosa, dia bertaubat karena dia tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni dosanya. Lalu berbuat dosa kembali, lalu bertobat kembali yang kedua kalinya. Lalu Allah berfirman kembali di atas arasnya, hambaku ini berdosa, bertaubat, berdosa, bertobat kembali yang kedua kalinya karena dia tahu aku Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni, kata Allah. Setelah diampuni, dosa kembali yang ketiga kalinya, bertobat kembali yang ketiga kalinya. Lalu Allah berfirman kembali di depan para malaikat, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat yang ketiga kalinya. Karena dia tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni yang ketiga kalinya. Lalu hamba itu berdosa kembali yang keempat kalinya dan bertobat kembali. Apa firman-Nya Allah? I'malu ma syi'tum. Fa ini qad ghafartu lakum. Allah berfirman di depan malaikat, berbuatlah apa saja, tapi selama kamu bertobat dengan sungguh-sungguh,
selama itu pula aku akan mengampuni dosamu. Itulah maha rahmatnya Allah yang terkadang lupa. Karena yang kita pikirkan adab kubur, adab neraka. Tapi lupa bahwasanya kita tetap memiliki Allah yang sempurna dalam sifat kasih sayangnya. Saya tutup dengan kisah nyata kembali. Karena tadi tema kita dimulai dari Fudail bin Iyad. Saya tutup dengan dialognya Fudail bin Iyad kembali. Fudail bin Iyad pernah sholat asar. Lalu tiba-tiba melihat ada seorang anak dibentak-bentak sama ibunya di dalam rumah. Dan terdengar suara teriakannya dari luar rumah. Tiba-tiba pintunya terbuka. Lalu anak itu diseret itu sama ibunya. Diletakkan di depan pintu. Dibanting pintu dari dalam. Dan dikunci dari dalam. Anaknya nangis. Anaknya mengetuk pintu. Ummi. Ummi. Ummi iftahil bab. Ummi iftahil bab. Ummi iftahil bab. Ibu, bukakan pintu, bukakan pintu. Fudail bin Iyad ketika melihat anak kecil itu kasihan, tapi dia tidak bisa mengintervensi. Lalu Fudail bin Iyad berkata, anak ini ngelakuin apa kok sampai uminya marah sedemikian beratnya. Fudail bin Iyad ngelewatin anak itu sembari beliau ngelirik anak itu. Lalu setelah itu beliau sholat asar. Selesai sholat asar, beliau berzikir, zikir sore, selesai hajatnya, beliau pulang. Ngelewatin anak itu kembali. Ketika mendekati rumah itu, ternyata tiba-tiba ketika anak itu sudah kelelahan mengetuk pintu, iftahil bab ummi, iftahil bab ummi, sampai suaranya melemah. Tiba-tiba ibunya tidak tega, membuka pintunya. Langsung memberdirikan anaknya, dipeluk anaknya, diusap-usap kepalanya. Lalu akhirnya anaknya diajak ke dalam, ditutup pintu dari dalam. Hal itu nyata pernah terjadi ketika dilihat ulama, jadinya sebuah ilmu. Beliau tuliskan di kitab, Fudail bin Iyad mengatakan, kalau aku melihat seorang ibu, segede apapun kesalahan anak, sang ibu tetap memiliki hati yang lebih lapang untuk memaafkan anaknya. Apalagi Allah yang menciptakan semua ibu di atas muka bumi ini. Rahmatnya kepada hambanya besar. Dan jangan pernah kita lupakan itu. Ingat tentang sifat ada syadidul adabnya Allah wajib. Ingat tentang sifat syadidul iqabnya Allah wajib. Tapi ingat bahwasanya rahmatnya Allah mengalahkan murkanya itu lebih wajib. Semoga nanti kita pulang dirahmati oleh Allah. Semoga ketika nanti pulang Allah mengampuni dosa-dosa kita. Memang kita pendosa, tapi harusnya pendosa yang tetap berprasangka yang baik sama Allah. Itu yang pertama. Apa yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sebagainya. Kita nunggu insya Allah pada pertemuan berikutnya, sampai Mario nanti celananya biru dan bajunya merah gitu ya. Mari kita berprasangka yang baik sama Allah. Makanya maaf ya kalau kita melihat pelaku dosa. Jangan buru-buru kita menjudge. Karena bisa jadi sebelum meninggal dunia dia bertransaksi sama Allah dan Allah terima transaksinya. Salah berprasangka itu lebih baik daripada salah memvonis. Kita berprasangka insya Allah dia penduduk surga. Ternyata bukan penduduk surga. Itu lebih baik daripada kita salah memvonisnya. Selama itu seorang muslim, dahulukan prasangka baik kita kepada Allah. Ar-roja'u awsa'u minal khawf. Berharap itu terkadang harus lebih besar daripada kita takut. Semoga Allah rahmati kita dan usia kita insya Allah dalam kehidupan ini. Inilah poin yang pertama. Pulang dan jalan pintas. Part yang pertama. Husnudzon kepada Allah. Yang kedua apa Ustaz? Sabar. Pada waktunya. Karena sesungguhnya setan aja sabar. Kita harus lebih sabar. Maling aja sabar. Kita juga sebagai penuntut ilmu harus lebih bersabar. Setan itu kalau mau maling, biasanya memutari rumah yang akan dimaling itu 10 kali. Biasanya anak buahnya ngomong, kapan bos kita maling? Bos, nantilah sabar. Itu maling. Kita juga sabar. Part yang pertama. Masih ada 29 part berikutnya yang akan kita bahas insya Allah. Semoga Allah jaga keluarga kita. Allah jaga orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah memberikan hari terbaik kita, hari ketika kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah memberikan amal terbaik kita, amal ketika kita pada hari itu meninggal dunia.
Dan semoga Allah memberikan kepada kita umur yang paling mesra dengan Allah. Pada umur itulah kita meninggal dunia. Orang yang sedang dekat sekali dengan Allah, orang yang sujudnya ketika menangis pada saat itu kepada Allah, kita harapkan pada hari itulah kita meninggal dunia. Kenapa? Sebaik-baik ajal adalah ketika ajal itu menghantarkan kita pada satu hari, ketika hari itu sedang dekat-dekatnya kita dengan Allah.